Shalom. Mari kita berbicara dan membahas tentang berdoa. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai 13 berbicara tentang hal berdoa. Bila di Matius 6 ayat 5 sampai 8 berbicara tentang bagaimana berdoa yang benar yang diperkenankan oleh Tuhan dan bagaimana doa-doa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya di YouTube yang sebelumnya. Maka hari ini, pada bagian ini, kita akan membahas memasuki doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di Matius 6 ayat yang ke-9. Bagian awal dari doa Bapa kami berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini dimulai dengan sebuah sapaan yang sangat akrab. Sapaan dari makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta. Bayangkan makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta itu boleh memanggil dengan sebutan Bapa, menunjukkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Kalau melihat kondisi ini, manusia yang penuh dengan dosa, diampuni dosanya saja, kita tuh sudah sangat bersyukur. Tetapi ini bukan hanya diampuni saja, kita bahkan diangkat menjadi anak-anaknya. Ini jelas bukan karena siapa diri kita. Ini jelas bukan seberapa hebat dan seberapa besar, seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Jelas bukan itu. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah kita yang beriman kepadanya menerima hak menjadi anak-anak Allah. Di Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerima Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya." Dalam bagian lain di Galatia pasal 3 ayat 26 juga berkata, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Jadi hak istimewa inilah yang membuat hubungan kita dengan Pencipta kita begitu dekat. Oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita boleh menerima anugerah keselamatan, dan lebih daripada itu, kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa." Luar biasa. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah oleh karena dosa-dosa kita. Kita yang harusnya menjadi najis dan kotor karena dosa, kita diangkat, kita disucikan menjadi anak-anak Allah, dan kita boleh memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Puji Tuhan. Sebagai anak, tentu saja kita ini mendapatkan kasih karunia yang begitu besar. Dan kasih Allah ini berbicara bukan hanya memanjakan, tidak. Justru kasih dari Allah yang adalah Bapa itu berbicara tentang didikan dan bentukan Tuhan, agar hidup kita semakin baik dan semakin serupa dengan gambarnya. Kalau kita mengalami didikan Tuhan, itu artinya kita dikasihi oleh-Nya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ke-8 berkata demikian, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena apa? Di ayat ke-6, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak." Luar biasa. Jadi di ayat yang ke-7 lanjutannya, "Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, ini menunjukkan bahwa hubungan yang dekat, kita boleh menyebutnya dengan Bapa, tapi bukan berarti kasih Allah memanjakan kita. Justru kasih Allah ini mengandung didikan, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya menjadi hidup santai di tengah dunia, namun ada tugas dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh Bapa kita di surga kepada kita anak-anaknya. Yaitu apa? Yang pertama, di Filipi 2 ayat 15. Di Filipi 2 ayat 15 berkata demikian. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti hidup santai. Menjadi anak-anak Tuhan berarti kita menyatakan terang Bapa di tengah dunia yang gelap ini. Hidup kudus, hidup yang berkenan kepadanya. Lalu peran lain sebagai anak-anak Allah bisa kita jumpai di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Sebagai anak-anak Allah, selain kita menyatakan terang Kristus, kita juga menyatakan damai Allah, menyatakan shalom kepada dunia. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah untuk menyatakan terang Allah, terang Bapa kita, dan menyatakan damai dari Bapa kita. Saudaraku, kalau kita melihat di bagian awal, doa Bapa kami menyebut Bapa dan lanjutannya kata kami. Bukan Bapa saya, bukan Bapakku, tapi Bapa kami. Kata kami dalam Bapa kami ini bukan tanpa tujuan. Ini menunjukkan persekutuan orang-orang percaya yang telah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi saudara di dalam Kristus dan dipanggil untuk bersama-sama menghadirkan kasih, menghadirkan damai, dan menghadirkan terang Allah di tengah dunia. Hidup saling membangun, saling mendukung, saling mengasihi di dalam persekutuan satu tubuh Kristus, seperti yang terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Menjadi anak-anak Allah bukan berarti menjadi anak-anak yang gampang, menjadi anak-anak yang manja. Justru ketika kita beroleh anugerah keselamatan dari Allah, kita beroleh anugerah boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kita mendapatkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang dipulihkan dari seteru menjadi anak-anak Allah. Ada tanggung jawab yang besar di tengahnya, yaitu menjadi anak-anak Allah yang membawa terang Allah ke tengah dunia, yang membawa damai sejahtera Allah di tengah dunia, dan hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman, saling menguatkan, saling membangun, dan bersama-sama menyatakan terang Allah dan damai Allah di tengah dunia. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjadikan kita anak-anaknya. Apakah hari ini kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus sudah menjadi terang Tuhan di tengah dunia, sudah menyatakan terang Tuhan di tengah dunia, sudah menyatakan damai Tuhan di tengah dunia? Apakah kita yang telah menerima anugerah dan keselamatan dari Kristus Yesus ini telah benar-benar berperan menjadi anak-anak Allah? Dan apakah kita melihat Tuhan, memandang Tuhan dengan sebutan Bapa? Mari kita hidup membanggakan Bapa kita. Kita hidup sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah yang menyatakan terang Bapa dan damai Bapa di tengah dunia. Saatnya berubah.